Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8B ingin mempresentasikan final project dengan judul Simulasi Sistem Kendali Solenoid Valve untuk konstanta pegas dengan metode PID dan lead lag kompensator pada MATLAB. Ada outline-nya yang pertama, pendahuluan, lalu yang kedua tinjauan pustaka, dan ketiga hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Untuk anggotanya, yang pertama ada Agustiana sebagai ketua, lalu ada saya sendiri Arifah Reji, dan juga Muhammad Sudrajat. Yang pertama, pendahuluan. Ada latar belakang. Sistem hidrolik banyak digunakan dalam berbagai bidang industri. Mesin menggunakan katup solenoid untuk mengatur struk aktuator. Dalam kontrol posisi aplikasi di mana akurasi posisi beban harus disesuaikan dengan biaya untuk mencapainya. Solenoid valve memberikan alternatif yang jauh lebih murah dibandingkan dengan katup servo. Hal ini dikarenakan berkurangnya toleransi manufaktur dan kontrol elektronik yang lebih rendah. Pemodelan ini melibatkan berbagai faktor seperti karakteristik fisik valve, sifat aliran fluida, dan respon elektromagnetik solenoida. Dengan memodelkan sistem solenoid valve, kita dapat memahami dan memperkirakan kinerja valve dalam mengontrol aliran fluida, waktu responnya, kebutuhan daya listriknya, dan faktor-faktor lain yang berkaitan. Lalu rumusan masalah yang kita bawa, yang pertama, bagaimana cara membuat pemodelan sistem kontrol solenoid valve. Yang kedua, bagaimana analisis pada domain waktu dan domain frekuensi. Dan yang ketiga, bagaimanakah perancangan kendali PID dan lead lag kompensator pada solenoid valve. Tujuannya, mengetahui bentuk pemodelan sistem kontrol pada solenoid valve. Yang kedua, memahami analisis sistem dalam domain waktu dan domain frekuensi. Yang ketiga, merancang dan menganalisa hasil kendali PID dan lead lag kompensator. Lalu yang keempat, mengetahui tingkat keberhasilan dari model sistem yang telah dirancang. Selanjutnya ada tinjauan pusaka. Yang pertama ada solenoid valve. Eh, Prinsip terjadinya solenoid adalah ketika terdapat arus yang mengalir melalui kabel. Arus tersebut menimbulkan medan magnet di sekitar kabel. Ketika kabel tersebut menyentuh lilitan kawat, hal ini akan membangkitkan medan magnet di sekitar lilitan kawat. Gaya magnet sebanding dengan jumlah lilitan N dan arus listrik, sehingga dapat dirumuskan dalam persamaan berikut, yaitu lambda sama dengan N. Solenoid coils tersedia dalam berbagai variasi tegangan AC maupun DC. Tegangan yang diinduksikan ke dalam induktor solenoid valve M dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti flux density, panjang jari-jari coil, alpha, dan coil N yang sesuai dengan persamaan berikut. Itu energi mekanik sama dengan 2N kali BL theta nilai M untuk gerak linear pada persamaan berikut. Itu M sama dengan 2N, B kali L kali alfa kali kecepatan rotasi. Sedangkan gaya yang terdapat pada konduktor Fe dalam satuan Newton dinyatakan pada persamaan berikut. Fe sama dengan alfa dikali I. Respon transient. Respon sistem atau tanggapan sistem merupakan perubahan perilaku output terhadap sinyal input. Respon sistem berupa kurva ini akan menjadi dasar untuk menganalisa karakteristik sistem. Ada 3 input sinyal tes yang akan digunakan untuk menganalisa sistem dari bentuk kurva, yaitu pertama ada info signal, itu sinyal kejut saat, step signal, itu sinyal input tetap DC secara mendadak, dan terakhir ada RAM signal, yaitu sinyal yang berubah mendadak, sinkros. Terdapat 2 sistem yang sering dilakukan analisis untuk melihat bagaimana respon atau output dari input pada sistem, yaitu orde 1 dan sistem orde 2. First order system hanya memiliki sebuah pole pada real axis. Spesifikasi dari respon transient yang dapat diturunkan yaitu time constant yang memiliki hubung timbal balik dari lokasi pole pada real axis. Second order system atau order 2 memiliki spesifikasi yang lebih kompleks. Uji stabilitas. Salah satu metode untuk menentukan stabilitas sistem yaitu dengan menggunakan metode Rutherford.
Metode ini dapat digunakan untuk menentukan beberapa banyak false pada sistem kontrol closed loop kontrol tertutup yang terdapat pada left half plane, right half plane, dan pada sumbu J omega. Kita dapat menemukan beberapa banyak false di masing-masing bagian pada S-plane tanpa menemukan koordinatnya. Metode ini dapat disebut sebagai root heuristic criterion untuk stabilitas. Selanjutnya ada kendali PID atau Proportional Integral Derivative Control, yaitu merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Eh, Pengontrol PID ini akan memberikan aksi kepada control valve berdasarkan error yang diperoleh. Control valve akan menjadi aktuator yang mengatur aliran fluida dalam proses industri yang terjadi level air yang diinginkan dengan disebut itu set point. Error merupakan perbedaan dari set point dengan level air aktual. Ya, jadi di sampingnya ada blok diagram dari PID dan persamaan PID. Eh, untuk respon closed loop-nya, untuk pengatur pengendali proporsional itu akan menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, dan perubahan pada setting time itu sangat kecil dan menurunkan state error. Sedangkan untuk integral itu menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, dan meningkatkan setting time, dan akan menghilangkan state error. Yang untuk pengendali derivatif itu rest time-nya akan terjadi perubahan yang kecil dan menurunkan overshoot dan setting time dan perubahan pada state error. Selanjutnya ada Ziegler-Nichols 1. Ziegler-Nichols ini pertama kali diperkenalkan metodenya pada tahun 1942. Metode ini memiliki dua cara, yaitu pertama ada metode osilasi dan yang kedua ada kurva reaksi. Pada penelitian ini digunakan metode kurva reaksi. Metode kurva reaksi ini didasarkan terhadap reaksi sistem untaian terbuka. Itu kurvanya itu berbentuk S, mempunyai dua konstanta, waktu mati atau deadline dead time itu L dan waktu tunda itu T. Dari gambar di samping terlihat bahwa kurva reaksi berubah naik setelah selang waktu L. Garis singgung itu akan memotong dengan sumbu absis dan garis maksimum. Perpotongan garis singgung dan sumbu absis merupakan ukuran waktu mati dan perpotongan dengan garis maksimum merupakan waktu tunda yang diukur dari titik waktu L. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan untuk model matematika dari solenoid dan pegas ini ada dua, yaitu model matematika elektrik dan model matematika pegas. Di mana untuk model matematika elektrik itu didapatkan samaan LS tambah R1 tambah R2 kali M1 tambah M1 M2 kali S pangkat 2 ditambah BS tambah K1 tambah K2 XS sama dengan alfa ES dikurang alfa kuadrat XS. Untuk model matematika pegas itu didapatkan M1 ditambah M2 kali S kuadrat ditambah BS tambah K1 tambah K2 kali XS sama dengan alfa EX dikurang alfa XS dibagi LS tambah R1 tambah R2. Maka dari hasil pemodelan itu dapat persamaan input output, yaitu tegangan listrik sebagai nilai inputnya dan outputnya itu perpindahan itu X. Dan dimana untuk pemodelan itu dapat dilihat pada rumus yang di bawah. Untuk diagram sistemnya, di sini ada diagram sistem blok tertutup. Itu ada dua plane, yaitu ada electrical dan mechanical. Untuk selanjutnya ada diagram alir yang closed loop dan open loop. Untuk transfer fungsinya, di mana parameter dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menghasilkan outputnya itu nilai XS itu ada 0,43 dan nilai inputnya itu 1,125 S kuadrat ditambah 4S ditambah 6,82. Untuk respon sistemnya sendiri dapat dilihat bahwa gambar di atas itu menunjukkan respon open loop sistem di saat diberikan sinyal uji step dengan nilai 1, di mana sistem mencapai steady state error pada nilai 0,063 sehingga sistem ini memiliki error sebesar
setting time tercapai pada detik ke 5,55 second dan rest time 5,5 second dan overshootnya ini ada di angka 21,2%. Untuk kestabilan sistemnya dapat diketahui dari letak pole sistemnya, di mana pole sistem berdasarkan gambar berada pada 0,6667 ditambah 1,35241 I dan min 0,667 dikurang 1,3524 I bidang S. Karena pole sistem berada di sebelah kiri, maka bidang S-nya itu dapat dikatakan sistem stabil. Untuk spesifikasi sistemnya itu untuk rest time-nya itu kurang dari 1 detik, di mana rest time ini merupakan waktu yang dibutuhkan respon sistem naik dari 10% ke 90%. Untuk setting time ini diatur untuk waktunya itu 2 detik, di mana setting time itu merupakan waktu yang diperlukan respon untuk mencapai dan tetap berada di 2% dari nilai akhir. Maksimum overshoot ini ada di angka kurang dari 15%, di mana overshoot ini merupakan nilai puncak maksimum dari kurva respon sistem. Dan state error-nya ini ada 0%, di mana state error ini didapatkan dari selisih antara nilai akhir respon sistem terhadap nilai akhir set point input yang diinginkan. Untuk karakteristiknya ini kita menggunakan 3 metode, yaitu kestabilan, ketelitian, dan respon transient. Untuk kestabilannya sendiri, berdasarkan perhitungan yang diperoleh, maka pada sistem ini dikatakan stabil dikarenakan tidak adanya perubahan tanda pada kolom kiri sehingga sistem ini dikatakan stabil. Untuk ketelitiannya ini eh, didapatkan nilai KP-nya ini sebesar 0,063, di mana nilai KP ini dilakukan pada masukan unit step. Untuk error steady state atau koefisien kesalahannya ini didapatkan nilai 0,94, karena koefisien kesalahan pada posisi KP ini bernilai 0,063 atau berhingga. Jika dimasukkan sistem berupa unit step, maka pembangkit kesalahannya dalam keadaan error steady state sehingga dapat disimpulkan apabila diinginkan kesalahan keadaan mantap untuk masuk step atau langkah sama dengan 0 dan hasilnya ini adalah 0,94. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Melanjutkan karakteristik sistem tadi, yang terakhir ada respon transient. Respon sistem ordo 2. XS per ES sama dengan omega N pangkat 2 per S pangkat 2 ditambah 2 zeta omega N plus omega N pangkat 2. Lalu hasilnya itu untuk GS-nya 0,43 per 1,125 S pangkat 2 plus 4S plus 6,82, di mana omega N itu adalah frekuensi alami tak teredam atau underdamped natural frekuensi. Untuk zeta-nya sama dengan rasio redaman sistem atau damping rasio. Untuk omega D-nya adalah frekuensi natural atau alamiah teredam. Untuk selanjutnya, yang pertama itu mencari frekuensi alami tak teredam. Hasilnya itu untuk omega N-nya adalah 0,65. Untuk mencari rasio peredaman sistem dengan rumus 2 zeta omega N sama dengan 4, hasilnya itu 3,07. Statusnya adalah overdamp atau terlalu teredam. Untuk mencari frekuensi natural alamiah, rumusnya adalah omega D sama dengan omega N akar 1 dikurang zeta pangkat 2. Hasilnya itu minus 1,885. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai tau sama dengan tau omega N kali zeta. Hasilnya itu untuk tau-nya 1,99. Untuk mencari nilai beta dengan rumus beta sama dengan tan pangkat min 1 dalam kurung 0,65 per 1,99. Hasilnya itu 17,74. Untuk rest time atau TR dirumuskan pi min beta per omega D. Hasilnya 7,74 dt. Lalu untuk peak time-nya atau bisa kita sebut TP, untuk mencarinya dengan rumus pi per omega D. Hasilnya itu minus 1,665 dt. Lalu untuk overshoot-nya atau lonjakan maksimum
bisa kita rumuskan MP sama dengan E akar min do per omega D dikali pi kali 100%. Hasilnya itu 10,5%. Untuk settling time-nya bisa kita rumuskan TS per sama dengan 3 per do. Hasilnya itu 1,5 DT. Jika melihat perbandingan antara simulasi dengan perhitungan manual, maka tanggapan peralihan sistem memiliki perbedaan seperti gambar 3,3. Nilai steady state pada nilai 0,063 sehingga sistem memiliki error sebesar settling time tercapai pada detik ke 5,55. Sedangkan perhitungan 2,01 DT rise time sama dengan 5,55 second, sedangkan perhitungan 7,74 DT. Dan overshoot sama dengan 21,2%, sedangkan perhitungan manualnya 10,5%. Kestabilan sistem dapat diketahui dari letak pol sistem. Pol sistem berdasarkan gambar berada pada minus 0,667 plus 1,3524 I. Dan 0,667 minus 1,3524 I bidang S. Untuk root locus, berdasarkan hasil simulasi di samping menunjukkan bahwa nilai pol root locus memiliki nilai pol minus 0,667 plus 1,41 I dengan damping rasio sebesar 0,427. Lalu G-nya 1,15 dan overshoot sebesar 22,7%. Pada pol titik kedua memiliki nilai gen sama dengan 0, pol 0,667 dikurang 1,35 I. Nilai dampingnya 0,442 dan overshootnya adalah 21,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem termasuk dalam kategori stabil, akan tetapi memiliki overshoot yang agak tinggi. Untuk selanjutnya, plot Bode berdasarkan hasil simulasi pada MATLAB dengan menggunakan fungsi Bode, maka diperoleh nilai peak gain sebesar minus 22 dB. Maka jika dihitung dengan menggunakan rumus gain margin sama dengan 0 min G dB, maka diperoleh 22 dB, maka sistem bisa dikatakan stabil. Untuk plot Nyquist, hasil dari plot Nyquist pada gambar 3.9 menunjukkan bahwa sistem memiliki peak gain sebesar minus 22 dB dengan frekuensi 1,18 rad per second. Diagram di atas masuk kategori stabil. Tidak ada pengelilingan di titik min 1 plus J0. Stabil jika tidak ada pol di sebelah. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Agus. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin melanjutkan mengenai perancangan kendali PID setelah karakteristik sistem didapatkan dengan beberapa perolehan settling time maupun rise time dan juga overshootnya. Maka untuk memperbaiki hal tersebut agar memenuhi kriteria dan juga spesifikasi sistem yang diinginkan, maka kami menggunakan perancangan kendali PID atau yang dikenal sebagai proporsional integral derivatif. Sebelum melakukan perancangan PID secara full, kami menggunakan kendali P, PI, dan juga PID untuk mengetahui perbedaan dari ketiga kendali tersebut, sehingga dari hasil kendali tersebut bisa memenuhi spesifikasi sistem yang diinginkan. Oke, next. Baik, sebelum kita melanjutkan mengenai perancangan kendali pada PID, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan tuning dengan menggunakan Ziegler-Nichols 1. Kenapa menggunakan Ziegler-Nichols 1? Karena respon dari grafik dengan unit step termasuk dalam bentuk kurva S, sehingga kami menggunakan metode Ziegler-Nichols 1 untuk mengetahui respon sistem ataupun hasil dari tuning menggunakan Ziegler-Nichols 1. Sehingga perolehan dari daytime-nya atau L sama dengan 0,345 dan perolehan dari nilai T-nya sebesar 1,5. Sehingga menggunakan MATLAB kami memperoleh nilai KP, KI dan juga KD sebagai berikut. Perolehan KP-nya itu sebesar 5,2174, sedangkan TI-nya itu 0,69000, kemudian TD-nya 0,1725 dan KI-nya 7,5614 dan KD-nya 30,2457. Dan grafik di samping merupakan kurva dengan respon sistem berbentuk S. Next.
Kemudian setelah kami melakukan tuning manual, kami menginputkan nilai P yang sebesar tadi yang telah didapatkan di metode Ziegler-Nichols 1, sehingga hasil grafik seperti pada gambar memiliki overshoot sebesar 27,1% dan peak amplitude-nya 0,315 dan untuk rise time-nya 0,828 dan untuk settling time-nya sebesar 4,84, sedangkan final value-nya itu sebesar 0,248. Dari hasil respon sistem dengan pengendali dengan pengendali P, maka diperoleh sistem tidak memenuhi spesifikasi sistem yang diinginkan. Sehingga untuk memperbaiki respon tersebut, kita akan menambahkan kendali PI atau integral. Next. Masih dengan cara yang sama, dengan menggunakan Simulink pada MATLAB, kami menginput nilai integral. Dengan menambahkan nilai integral tersebut, akhirnya diperoleh nilai settling time sebesar 9,27 dan rise time-nya sebesar 4,8 serta overshoot-nya 0% dan untuk peak amplitude-nya sendiri itu bernilai 1. Dari sini kita melihat perubahan daripada steady state error dan juga overshoot, di mana nilai steady state error bernilai 0% dan sehingga spesifikasi sistem yang diinginkan terpenuhi dari bagian steady state error. Akan tetapi di bagian settling time dan juga rise time itu masih tinggi, yaitu sebesar 9,27 untuk settling time dan untuk rise time-nya sendiri itu sebesar 4,8, sehingga perlu ada perbaikan kembali dengan menambahkan controller D atau dengan menambahkan pengendali PID. Oke, next. Dan kemudian untuk pengendali PID kami memasukkan konstanta P, I, dan B yang telah diperoleh dari metode tuning Ziegler-Nichols 1 sehingga diperoleh respon sistem seperti pada gambar dengan nilai rest time-nya 6,57, 13,9 untuk settling time-nya, dan untuk overshoot-nya 4,3 serta untuk error steady state-nya itu sebesar 0%. Sehingga dalam hal ini overshoot masih masuk ke dalam kriteria spesifikasi sistem yang diinginkan dan juga steady state error, akan tetapi settling time dan rise time masih dalam keadaan tinggi. Sehingga kami akan melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah sistem yang telah kami rancang ini stabil atau tidak. Next. Dan ini adalah root locus. Setelah ditambahkan PID bisa terlihat pada gambar bahwasanya letak pol itu berada pada bidang sebelah kiri, sehingga dalam hal ini grafik root locus yang ada pada gambar dinyatakan sistem tersebut stabil. Next. Dan untuk plot mode sendiri setelah ditambahkan PID masih stabil karena bernilai positif seperti pada gambar. Next. Kemudian untuk selanjutnya untuk memperbaiki dan juga memenuhi kriteria sistem yang kami inginkan, maka kami mencoba menambahkan lead lag kompensator untuk memperbaiki respon transient yang sebelumnya tidak termasuk dalam kriteria yang kami inginkan. Dengan menggunakan program pada MATLAB, diperolehlah untuk model dari lead lag dengan menggunakan root locus yaitu sebesar 1,29 per 3S pangkat 3, 104,3 S kuadrat, min 137,6 S, dan minus 246,2. Oke, next. Sehingga diperoleh respon dengan menggunakan lead lag root locus cukup aneh grafiknya. Kemungkinan dari langkah-langkah percobaan yang kami lakukan kurang tepat sehingga hasil dari desain lead lag kompensator yang telah dibuat tidak cukup untuk memperoleh kriteria atau spesifikasi sistem yang kami inginkan. Next. Dan untuk percobaan selanjutnya kami mencoba menambahkan kembali lead lag, akan tetapi dengan metode Bode, sehingga dengan menggunakan perhitungan pada MATLAB dan juga script pada MATLAB diperolehlah plot Bode pada gambar di samping yang memiliki pasang margin sebesar minus 180 dan delay marginnya bernilai infinite atau tidak terbatas, sehingga memiliki frekuensinya sebesar 0. Maka diperoleh sebagai berikut.
Dan untuk model dari lead lag dengan mode sendiri bisa terlihat pada gambar yaitu sebesar 0,5967 S pangkat 2 plus 3,2040 S plus 3,6934 per 2,7076 S kuadrat plus 20.000 S plus 0,3693 lalu dimasukkan ke dalam transfer fungsi sistem yang telah ditentukan di awal tadi. Sehingga diperoleh dari grafiknya sendiri kami tidak mendapatkan informasi mengenai rest time dan juga overshoot. Kemungkinan ketidakakuratan dari program yang telah kami buat sehingga respon sistem atau spesifikasi sistem yang kami inginkan tidak terpenuhi dalam menggunakan metode lead lag mode ini. Oke, next. Dan ini adalah perbandingan antara root locus setelah ditambahkan kendali PID dan juga sebelum PID. Dan dari kedua plot ini sistem masih stabil. Oke, next. Begitupun dengan plot mode dan masih menunjukkan grafik stabil hasil dari respon sistemnya masih stabil. Oke, next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari perancangan dan juga simulasi yang telah kami lakukan dengan menggunakan metode dan juga pemodelan yang telah kami buat, yaitu mengenai solenoid valve untuk konstanta pegas, sehingga dari hasil percobaan yang kami lakukan dari ketiga pengendali PI dan juga PID serta penambahan lead lag, yang paling bagus itu adalah menggunakan PID karena respon sistem dan juga settling time dan juga overshoot-nya itu lumayan kecil, dan untuk overshoot dan juga steady state error-nya itu sekitar 0% untuk steady state error dan juga untuk overshoot-nya itu masuki spesifikasi sistem yang kami inginkan. Dan untuk pengaruh daripada lead lag kompensator tidak terlalu berpengaruh. Dan untuk pengujian kestabilan dengan menggunakan plotter focus, mode, dan juga Nyquist itu terbukti bahwasanya sistem stabil karena sesuai dengan karakteristik dari masing-masing plot itu sendiri. Oke, cukup. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.